Selamat siang sahabat Jawa Timur, jumpa kembali bersama saya Tika Amsar di program Breaking News Update COVID-19 di Jatim News Today. Edisi hari ini ya, hari Jumat 28 Agustus 2020 yang juga disiarkan serentak bersama Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradia Suara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, dan Malawapati Bojonegoro. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Baiklah sahabat Jawa Timur, untuk siang hari ini mengupdate kabar terkait kondisi persebaran COVID-19 di Jawa Timur. Kita awali dulu dengan bergabung bersama dengan reporter Suara Sidoarjo. Ada Karina Putri yang mengabarkan bahwa di tengah zona merah Sidoarjo, dusun ini masih steril dari COVID-19. Karina, silakan dengan laporan selengkapnya. Ya, baik. Terima kasih Tika dan juga sahabat pendengar Jawa Timur. Status yang ada di Kabupaten Sidoarjo terbilang masih masuk ke dalam zona merah. Bahkan pasien baru COVID-19 terus bertambah per harinya. Namun ada satu dusun di Sidoarjo yang bebas dari COVID-19. Dusun tersebut memang cukup jauh jaraknya dari perkotaan dengan jarak sekitar 17 km dari alun-alun Sidoarjo. Dusun ini tampak sepi seperti dusun terpencil, hanya tampak lalu lalang warga yang akan bekerja sebagai pencari ikan di laut atau di tambak. Dusun itu adalah dusun Kepetingan yang letaknya masuk Desa Sawohan, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Dari Desa Sawohan berjarak sekitar 10 km, namun perjalanan ke lokasi dusun tersebut membutuhkan waktu cukup lama, sekitar 1 jam karena akses jalan yang tidak memadai. Di Dusun Kepetingan ada 2 RT dan 1 RW yang dihuni sekitar 116 kepala keluarga. Mayoritas penghasilannya warga tersebut didapat dengan mencari ikan dan sejenisnya dari tambak dan laut. Warga mengaku bahwa warga Dusun Kepetingan ini bebas dari COVID-19. Hal itu dibenarkan oleh Dr. Yopi Agung Priambodo, Kepala Puskesmas Kecamatan Buduran, yang mengatakan dari laporan bidan desa bahwa warga di Dusun Kepetingan tidak ada yang terpapar COVID-19. Demikian saya Karina Putri melaporkan untuk Jatim News Today, kembali ke studio bersama Tika. Ya, terima kasih Karina Putri dari Suara Sidoarjo, sahabat. Dan selanjutnya kita juga akan update kabar dari Kabupaten Blitar bersama Risma Erina dari Persada FM. Tekan laju COVID-19 di Kabupaten Blitar, Bupati launching gebrak masker, gerakan bersama serentak menukar dan membagi masker. Ya, Risma silakan. Baik, belum bisa tersambung bersama Risma Erina dari Persada FM. Dan sahabat, kita akan update kabar selanjutnya dari Madiun. Ada Rere dari Suara Madiun, tambah 2 kasus sembuh di Kota Madiun. Selengkapnya bersama Rere, silakan. Ya, Rere silakan untuk laporan selengkapnya. Bisa dicek untuk suara di Zoom. Ya. Bagaimana, Rere? Ya. Baik. Ya. Siang hari ini kita juga akan update kabar sahabat. Ini kita sepertinya sudah tersambung kembali via Zoom bersama Risma Erina dari Persada FM Kabupaten Blitar. Tekan laju COVID-19 di Kabupaten Blitar, Bupati launching gebrak masker, gerakan bersama serentak menukar dan membagi masker. Risma, silakan. Ya baik, Bupati Blitar Dr. Andes Hajrianto secara resmi melaunching program Kabupaten Blitar Gebrak Masker atau gerakan bersama serentak menukar dan membagi masker di alun-alun Kanigoro pada hari ini. Tujuan kegiatan ini adalah demi menggugah kesadaran masyarakat untuk menjaga kesehatan di tengah pandemi. Dalam sambutannya, Bupati Blitar mengajak seluruh komponen masyarakat agar terus berdisiplin, berperilaku hidup bersih dan sehat di segala aktivitas, terutama tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan sabun di air mengalir, menjaga asupan gizi dan menyempatkan waktu untuk berolahraga.
Jika upaya tersebut bisa dijalankan dengan baik, maka perkembangan laju COVID-19 di Kabupaten Blitar ini bisa dikendalikan. Ia berharap kedepannya masyarakat bisa semakin peduli untuk menjaga kesehatan, terutama dalam menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus corona. Pada kesempatan yang sama, Bupati menyalurkan bantuan ini berupa masker kepada petugas lintas sektor seperti kepolisian, TNI, Satgas, relawan, tim PKK maupun organisasi masyarakat. Selain itu, juga membagikan dan mengganti masker pengguna jalan di sekitar area alun-alun Kanigoro. Demikian saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Ya, terima kasih Risma Erina dari Persada FM. Sahabat, selanjutnya kita ke Bojonegoro bersama Iwan Siswoyo dari LPPL Malowopati FM. Update sebaran COVID-19 di Bojonegoro Kamis kemarin, ada pasien sembuh 3 orang dan bertambah 3 orang. Iwan, silakan. Ya, sahabat, update sebaran COVID-19 di Kabupaten Bojonegoro pada tanggal 27 Agustus 2020 jam 6 petang kemarin, tercatat ada 3 orang positif COVID-19 yang dinyatakan sembuh. Selain itu ada 3 kasus positif baru. Masirin juru bicara gugus tugas pencegahan dan penanganan COVID-19 Bojonegoro menuturkan, pasien sembuh 3 orang tersebut berasal dari Kecamatan Bojonegoro 1 orang, Kecamatan Malu 1 orang, dan Kecamatan Ngerau 1 orang. Sedangkan untuk penambahan baru 3 orang berasal dari Kecamatan Bojonegoro 1 orang, Kecamatan Kapa 1 orang, dan Kecamatan Ngerau 1 orang. Selain itu ada penambahan 1 orang meninggal dunia dari Kecamatan Bojonegoro. Ia juga menambahkan saat ini kasus konfirmasi positif sebanyak 41 orang, sementara secara kumulatif dari awal sampai sekarang sebanyak 327 orang, meliputi aktif atau dirawat saat ini ada 41 orang, sembuh 250 orang, dan meninggal dunia 36 orang, serta kasus suspek sebanyak 57 orang. Masyarakat pun bisa melihat lebih detail tentang data sebaran di wilayah kecamatan dan desa terjangkit di www.lawancorona.bojonegorokap.go.id. Demikian Iwan Siswoyo, LPPL Malowopati FM Bojonegoro untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Iwan Siswoyo dari LPPL Malowopati FM ya Bojonegoro. Dan dari Bojonegoro, sahabat, kita akan juga update kabar dari Kota Blitar. Kali ini bersama Afik Rahardian dari Mahardika FM mengabarkan bahwa jumlah kumulatif kasus konfirmasi COVID-19 di Kota Blitar hingga Kamis 27 Agustus 2020 mencapai 116 orang. Selengkapnya bersama Afik, silakan Afik. Perkembangan COVID-19 hingga Kamis 27 Agustus 2020 terdapat penambahan 8 kasus konfirmasi baru di Kota Blitar. Hal ini telah dikonfirmasi oleh Muhammad Mukhlis, juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Blitar saat on air di Mahardika. Sesuai dengan laporan harian COVID-19, 8 kasus konfirmasi baru ini terdiri dari 4 orang kontak erat kasus konfirmasi Kelurahan Tanjung Sari. Di antaranya laki-laki berusia 48, 20, dan 16 tahun, serta seorang perempuan berusia 58 tahun. Keempat orang ini hasil RT-PCR dinyatakan positif pada tanggal 27 Agustus 2020. Keempat kasus konfirmasi berikutnya merupakan kontak erat kasus Kelurahan Bendo, terdiri dari seorang anak laki-laki 2 tahun, seorang perempuan berusia 26 tahun, dan 2 orang laki-laki berusia 33 dan 26 tahun. Keempat orang ini hasil RT-PCR dinyatakan positif COVID-19. Mukhlis mengimbau kepada warga Kota Blitar untuk tidak abai terhadap protokol kesehatan pencegahan COVID-19, mengingat semakin banyak kasus konfirmasi baru setiap harinya. Data kasus konfirmasi atau positif COVID-19. Kumulatif kasus konfirmasi adalah 116 orang. Hari ini bertambah 8 orang. Dengan bertambahnya 8 kasus konfirmasi baru ini, hingga sekarang jumlah kumulatif kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kota Blitar sebanyak 116 orang dengan rincian 11 orang melakukan isolasi di Rumah Sakit Rujukan COVID-19 Kota Blitar, 2 orang isolasi di Rumah Sakit Darurat, 9 orang melakukan isolasi mandiri, 6 orang meninggal dunia, dan sebanyak 88 orang telah dinyatakan sembuh. Afik Rahardian, Mahardika. Baik Afik, terima kasih untuk laporannya. Sahabat, selanjutnya kita juga akan bergabung bersama Kholilul Aris dari Pradia Suara Tuban mengabarkan bahwa tekan penyebaran COVID-19, Polres Tuban bagikan helm tangguh COVID-19 pada ojol. Aris, silahkan.
Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Satlantas Polres Tuban membagikan sejumlah helm tangguh COVID-19 kepada pengendara ojek online yang beroperasi di wilayah setempat. Helm tangguh COVID-19 tersebut terdapat stiker sosialisasi yang bertuliskan tentang himbauan penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Kapolres Tuban AKBP Ruru Wicaksono mengatakan, helm tangguh COVID-19 merupakan inovasi kreatif Polres Tuban dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Helm ini bertujuan untuk mengingatkan masyarakat pengguna jalan agar selalu patuh pada protokol kesehatan cegah COVID-19. Ditambahkan pemberian helm tangguh COVID-19 secara simbolis kepada mitra ojol yaitu driver Grab Tuban merupakan strategi sinergitas kemitraan dalam memerangi virus corona. Sedikitnya ada sebanyak 25 helm yang dibagikan kepada pengendara ojol di Tuban. Harapannya, kedisiplinan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan semakin tinggi. Khalil Aris Pradiaswara Tuban untuk Jatim News Today. Baik Aris, terima kasih untuk laporannya. Dan sahabat terakhir ya, kita akan bergabung kembali bersama Rere dari Suara Madiun yang mengabarkan bahwa tambah 2 kasus sembuh di Kota Madiun. Selengkapnya, Rere silakan. Baik, kasus konfirmasi COVID-19 di Kota Madiun semua. Setidaknya 2 kasus sembuh sekaligus pada hari Kamis 27 Agustus kemarin. Kasus sembuh ini datang dari kasus nomor 50 dan 52. Seperti diberitakan, kasus nomor 50 berinisial RP 22 tahun, laki-laki warga Kelurahan Manis Rejo. RP merupakan kontak erat kasus nomor 32, 34, dan 35 yang terkonfirmasi COVID-19 pada 4 Agustus lalu. RP bersama kasus nomor 33, 34, dan 35 sempat melakukan perjalanan keluar kota pada Juli lalu. 3 diantaranya mengeluh sakit beberapa waktu setelahnya dan berinisiatif melakukan rapid test secara mandiri. Sedang kasus sembuh nomor 52 berinisial Eka 51 tahun berjenis kelamin perempuan, warga Kelurahan Winongo. Eka merupakan kontak erat kasus nomor 39 dan 40. Tak hanya Eka, DF juga kontak erat nomor 39 dan 40 juga terkonfirmasi COVID-19. DF jadi kasus konfirmasi nomor 51, Eka dan DF terkonfirmasi COVID-19 pada 19 Agustus kemarin. Sahabat Jatim News Today, DF dan Eka sedianya telah dilakukan rapid test dengan hasil non-reaktif. Rapid test dilakukan setelah muncul kasus konfirmasi nomor 39 dan 40 tersebut. Namun DF sempat mengalami batuk dan demam beberapa hari setelahnya. Pun setelah diberikan obat melalui telemedicine karena DF dan seluruh kontak erat kasus 39 dan 40 itu menjalankan isolasi mandiri. Dan saat ini DF masih menjalani isolasi mandiri di rumah. Demikian, kita kembali ke Jatim News Today di studio. Ya, terima kasih Rere dari Suara Madiun. Informasi yang disampaikan Rere, info terakhir ya yang bisa kita bagikan dalam program Breaking News Update COVID-19 di Jatim News Today edisi hari ini. Anda bisa ikuti kembali sahabat Jawa Timur setiap Senin sampai Sabtu ya jam 11:05 waktu Indonesia Barat yang disiarkan serentak juga oleh Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Pradiaswara Tuban, Ralita Pamekasan, Mahardika Kota Blitar, Ersal Nganjuk, Suara Gresik, Suara Madiun, dan Malowopati Bojonegoro. Saya Tika Amsar juga harus pamit dulu undur diri. Selamat siang. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.